ada satu pertanyaan ini. Kenapa sekarang itu remaja, pemuda itu kok susah sekali diajak ngaji ini? Bagaimana menurut Ustazah solusi dan tips-tipsnya itu untuk mengajak mereka itu biar seperti yang digambarkan sahabat Nabi itu bagaimana Ustazah? Monggo silakan. Ya, jadi kalau kemudian yang kita saksikan hari ini pada generasi muda kita kok profil mereka lemah gitu ya. Satu sisi memang ada sebuah proses yang melatar belakangi terjadinya kelemahan tersebut ya. Ada pengabaian, ada ketidakoptimalan penyiapan yang kita lakukan sebagai umat ini ya. Yang memang kemudian mendapatkan amanah untuk menyiapkan generasi-generasinya untuk kuat. Para penanggung jawab generasi itu kan mulai dari institusi pertama itu kan rumahnya ya. Rumah itu sebagai sekolah pertama dengan orang tua sebagai guru pertama dan utama, dan mereka yang seharusnya menjadi peletak dasar, warna dasar kepribadian sang anak ya, tempat menyemai benih-benih awal dari lahirnya generasi-generasi muda berkepribadian Islam. Ya, hari ini ternyata ada yang kemudian banyak melakukan kelalaian terhadap tugas tersebut atau kewajiban tersebut ya. Para bapak banyak yang kemudian tidak terlibat dalam pendidikan anak-anaknya, sehingga kemudian kalau di negeri kita bahkan disebut sebagai negara dengan ranking ketiga dalam hal fatherless ya. Bapaknya sih ada gitu ya. Anak-anak itu sebenarnya tidak yatim, tapi mereka seolah-olah nggak punya bapak karena saking tidak pernah terlibatnya bapak itu dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang diminta oleh Islam ya. Jadi, ketika kemudian para bapak itu ditetapkan oleh Islam sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin dari nisa, sebagai kepala keluarga, itu maknanya adalah pemegang tanggung jawab terbesar ya para bapak itu gitu. Kalau kemudian pemimpin dan penanggung jawab utamanya kemudian tidak melaksanakan tugasnya gitu, maka itu akan juga berpengaruh kepada yang dipimpinnya juga. Misalnya di antara di situ adalah para ibu yang menjadi bagian dari yang dipimpinnya. Kalau kemudian bapaknya lepas tangan, para ibunya kemudian yang dipimpin juga tidak mendapatkan arahan, akhirnya tidak bisa melaksanakan tugasnya juga. Dan hari ini tidak semata-mata apa namanya proses yang instan berjalan. Itu berawal dari kelemahan yang amat sangat yang diderita atau dialami oleh kaum muslimin terhadap pemahaman Islam. Jadi mereka mengalami dhafus syadid fi fahmil Islam ya, kelemahan yang sangat dalam pemahaman Islamnya. Sehingga bahkan keluarga itu, suami, istri, bapak, kepala rumah tangga dengan yang dipimpin itu kemudian tidak paham bagaimana menjalankan tanggung jawab yang seharusnya menjadi amanah mereka. Nah, ini menjadi kontributor awal ya. Berikutnya generasi itu kan kalau idealnya tadi sudah disiapkan oleh keluarga yang harmonis, keluarga muslim yang sakinah mawaddah warahmah, yang tahu hak dan kewajiban masing-masing, yang berjalan kepemimpinan yang kuat dari para bapak, yang ibunya itu menjadi al-umarabatul bait. Itu harusnya kan kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendidikan formal yang desain kurikulumnya itu memang dalam rangka membentuk output anak didik yang berkepribadian Islam, yang solih dan muslih, yang dia itu baik, dirinya baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, dia itu solih, tapi dia juga memperbaiki masyarakatnya. Nah, tapi kemudian hari ini kita juga menemukan sistem pendidikan yang seharusnya itu menjadi sebuah sistem yang terstruktur, sistematis dan kurikulum yang tertata, itu ternyata tidak didesain dalam rangka menghasilkan output yang seperti itu. Bahkan pada beberapa titik kita menemukan justru ada pengarusan sekulerisme di dalam kurikulum pendidikan anak-anak kita. Padahal kalau kita bicara sekulerisme itu artinya justru wahyu atau agama itu dikotai ya. Jadi memang boleh ada, tetapi hanya untuk mengatur urusan yang sifatnya ritual individual, yang keakhiratan, ibadah ritual saja. Tetapi ketika bicara bagaimana mereka bergaul, bagaimana kemudian mereka itu bersikap terkait dengan memandang apakah homoseksual ataukah heteroseksual yang menjadi pilihan orientasi seksual mereka, apakah pacaran ataukah tidak, apakah mereka mau berpelukan dengan orang asing ataukah tidak, apakah mereka mau berdesak-desakan berikhtilat dalam konser-konser tertentu ataukah tidak, itu semuanya nggak bawa-bawa agama sama sekali, dan itu tidak dibahas, tidak ada pembahasannya itu dalam kurikulum yang mereka terima. Jadi bahkan sampai mereka itu mengenyam pendidikan tinggi sekalipun gitu, tidak akan pernah dipersoalkan atau dipertanyakan apakah selama dia sekolah sampai kuliah yang itu sifatnya mungkin belasan tahun bahkan mungkin puluhan tahun itu
dia bisa, apakah sudah mengetahui bahwa dia itu punya kewajiban untuk sholat 5 waktu, bisa melakukan itu atau tidak? Apakah dia mengerti birrul walidain? Apakah kemudian dia pernah zina atau tidak akan pernah dibahas. Yang akan menjadi patokan atau ukuran penilaian adalah bagaimana mereka itu dikatakan skor PISA, ya, skor PISA yang itu hanya melihat skor literasi, numerik, dan apa namanya, sains itu kemudian tinggi, atau kemudian kalau kalau pendidikan tinggi itu mereka lulus dengan cepat, IPK bagus, lalu terkoneksi dengan terserap oleh dunia kerja yang gajinya kemudian tinggi sesuai linear dengan jurusannya, maka itu yang kemudian akan berpengaruh kepada nilai nilai kampusnya, nilai sekolahnya. Nah, yang seperti ini kan ngenes sekali. Lah kalau kemudian sudah disekolahkan anak itu sama orang tuanya jungkir balik membiayai, ternyata bahkan tidak sama sekali punya keinginan untuk mencetak anak-anak yang tidak pernah berzina dan tidak ada keinginan zina, itu gimana gitu kan? Berarti seperti itu. Nah, sekolah. Lalu kemudian yang ketiga, pihak ketiga yang bertanggung jawab pada pendidikan generasi, menyiapkan generasi yang kuat, itu adalah lingkungan yang kondusif, masyarakat yang kondusif. Masyarakat itu boleh kita bilang dia adalah sekolah besar anak-anak kita, generasi kita. Mereka tidak belajar membuli itu dari sekolah, tidak belajar dari gurunya, enggak memang. Ya, tapi mereka belajar dari sinetron. Mereka lihat bahwa oh ternyata yang paling enak itu ya jadi cowok yang keren ya. Yang keren itu di indikasinya apa, indikatornya apa? Oh yang dia bawaannya ke sekolah itu kendaraan yang mewah. Yang dia itu kemudian dengan uang yang banyak sehingga bisa traktirin dan membayarin teman-temannya. Akhirnya teman-teman yang dibayar itu seperti jadi dayang-dayangnya, followernya, yang bodyguardnya yang bisa disuruh apa saja. Termasuk kalau dia tidak suka dengan orang tertentu, dia bisa memerintahkan pukuli itu, keroyok itu kan gitu kan ya. Nah, itu di situ dia belajar tentang tentang bullying, tentang kekerenan, tentang nilai kemuliaan dari yang salah itu dari masyarakat. Nah, masyarakat itu warnanya seperti apa, interaksinya itu benar ataukah tidak, mulia ataukah rusak gitu ya, apakah hina. Di situ tuh ada banyak ada banyak hal-hal rendah yang dibiarkan atau kemudian dijaga, dibersihkan, itu tergantung kepada aturan apa yang sedang diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu oleh negara. Kalau kemudian hari ini kita bicara generasi muda kita kok sepertinya profil mereka kok nggak kuat ya. Ya karena mereka kehilangan pertama benih yang menjadi awal lahirnya profil keberadaan Islam mereka, yaitu tauhidullah yang kuat, yang melahirkan akidah Islam yang kokoh. Itu sebagai akar yang kemudian akan membuat mereka itu tahu bahwa saya itu harus hidup sesuai dengan tuntunan syariah Allah, maka mereka berusaha mengilmuinya, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan takarub ilallah sehingga mereka tidak merasa berat ketika setiap kali mendengar perintah Allah samina wa ata'na itu dirusak, hari ini itu dilemahkan dengan mereka dijauhkan dari agama, sekularisasi, mereka dijauhkan dari syariat dengan stigmatisasi, dengan melabeli mereka fanatik atau radikal atau ekstrim, kemudian mereka berusaha taat pada syariat secara kafah. Nah itu melemahkan gitu ya. Dan itu kemudian ditunjang dengan masyarakat yang rusak, nggak ada aturan yang tegas tentang apa baik buruk, halal haram, terpuji tercela. Orang bisa nge-share apa saja itu di sosmed. Nah, itu kemudian menjadi tempat belajar mereka yang mereka belajar kerusakan. Dan hari ini juga seolah-olah kemudian negara tidak memiliki kemampuan untuk menjadi roin dan junah. Roin itu pemelihara urusan rakyat, pemelihara urusan rakyatnya. Kalau rakyat itu butuh sekolah yang gratis, butuh sekolah berkualitas tapi terjangkau, seperti hari ini negara nggak punya cukup uang gitu kan ya, karena dia terjerat utang, karena dia tidak memiliki dan menguasai lagi sumber daya alamnya. Akhirnya apa? Sekolah mahal membuat orang tua di rumah juga harus banting tulang, nggak sempat ngurusi anaknya. Ini kan bagian tidak terlaksanakannya roin. Junah juga begitu, junah itu perisai. Negara seperti kehilangan kemampuan untuk melindungi generasinya gitu ya. Pada saat yang sama ini sebenarnya juga tidak lepas dari memang ada serangan yang didesain oleh musuh-musuh Islam. Di antaranya contohnya Korean Wave tadi, itu salah satu bentuk penjajahan gaya baru sebenarnya. Soft power, tapi itu penjajahan gaya baru. Yang kemudian kita mungkin kalau kita nggak benar-benar pahami, nggak sadari, seolah-olah itu kan kayaknya kan cuma masalah musik saja ya, budaya saja. Oh tidak. Kalau seandainya itu hanya semata-mata persoalan musik saja atau tarian saja, coba yang kemudian mereka ambil dan peras dari Anda, generasi muda kita itu apa? Bahkan umur, bahkan kecerdasan, bahkan kemampuan berbicara, bahkan jempol Anda mau Anda pakai ngapain, uang Anda, gitu ya, dipakai oleh mereka. Gitu. Itu, jadi saya kira harus kita akui ada kontribusi, ada kelemahan yang harus segera kita perbaiki dari diri kita, tapi kita juga paham memang ada strategi-strategi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu juga harus kemudian kita tolak dan kita lawan, gitu ya, jangan ikut arus.